and scrutiny on the activities of satanic cults. Stories of devil worship and satanic cults corrupting satanic cults. There were terrifying tales of secret satanic cults bent on tormenting and corrupting the heavy metal music had hidden satanic messages. Possibly satanic messages on some rock music recording. Beberapa waktu lalu, saya menonton salah satu podcast dengan narasumber seorang pria yang mengaku memiliki pengalaman pernah menjadi pengikut kelompok pemujaan setan. Kelompok itu menyebut diri mereka sebagai pengikut Lucifer. Yang menarik dari cerita pria ini adalah gue mulai aneh kok ini gereja gini, kayak konser gitu. Itu jenis lagu apa yang dia mainin? Kayak konser gitu, ada rock juga, metal juga. Oh yang jeng 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 jeng. Ya, ada performa band yang membawakan lagu rock di ritual pemujaan tersebut. Bukan soal Lucifer atau upacara pemujaan The Demit itu yang ingin kita bahas di sini. Tapi penggunaan musik rock sebagai atribut dalam ritual itu yang ingin kita highlight di sini. Tudingan bahwa musik terdikotomi hitam dan putih pun kembali menyeruak. Dan rock adalah ranah paling empuk sebagai tempat serapah musik setan atau diabolus tersebut. Aleister Crowley, the man who called himself the Beast 666. Black magician, drug fiend, sex addict, and traitor to the British people. Marilah kita awali dengan seseorang yang bernama Edward Alexander Crowley. Diakui atau tidak, pria inilah sosok di balik kebrutalan musik rock, hingga mendapat stempel satanik dari banyak orang. Crowley pernah dinobatkan sebagai manusia paling jahat di muka bumi oleh media massa Inggris. Karena ia terang-terangan menyebut dirinya pemuja seks, mistis, narkoba dan hedonisme. Pokoknya, kebejatan adalah kebahagiaannya. Dan beberapa band rock dunia, mendudukannya pada tempat terhormat sebagai guru utama musik rock. Ajaran Crowley yang paling terkenal adalah, Do what will shall be the whole of the law. Atau, apa yang kau ingin lakukan, menjadi keseluruhan aturan hidupmu. Yang menjadi mantra dalam revolusi obat bius, seks tidak wajar, dan anti-Kristen pada tahun 60-an. Menarik mencermati Aleister Crowley. Dia lahir dari keluarga Kristen fundamental yang juga pemilik perusahaan pembuatan bir. Di awal kuliahnya, Crowley menjadi penghisap terbesar kekayaan keluarganya. Pada Desember 1896, Crowley mulai mendalami okultisme dan mistisisme. Ia kemudian menerbitkan buku puisinya yang pertama berjudul Esel Dhamma. Ketika menjadi mahasiswa itulah, Crowley terlibat dalam kelompok okultisme bernama Golden Dawn. Dan inilah awal karirnya sebelum akhirnya menarik pengikut bahkan di zaman ketika dia sudah mati. Tapi peninggalannya seperti okultisme, hedonis, seks liar dan ritual esoterik, menjadi soko guru dari banyak musisi rock dan sejenis itu. Beberapa band rock legendaris yang menjadi pengaruh rock ke seluruh dunia, terang-terangan menjadi pemujanya. The Beatles atau Led Zeppelin adalah di antaranya. Terlepas apakah itu fashion atau gimmick untuk menarik perhatian fansnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Mike Johnson, seorang murid Crowley yang dianggap paling serius adalah gitaris Led Zeppelin, Jimmy Page. Page membeli House of Horror di Boleskine yang terletak di Loch Ness. Boleskine adalah tempat yang dipakai Crowley melakukan ritual satanismenya, termasuk pengorbanan dengan darah. Crowley dikuburkan di dalam sebuah kamar gelap di Boleskine. Ajaran yang paling terkenal Crowley bahkan sempat diukir Page di atas vinil album ketiga Led Zeppelin. Disadari atau tidak oleh penonton, di beberapa sela-sela konsernya,
Page sering melakukan ritual Crowley tersebut. Kemudian ada Black Sabbath eranya Ozzy Osbourne. Mengutip pernyataan Bill Ward, anggota grup itu berkata, bisa jadi iblis itu adalah Tuhan. Pemain bass Geezer berkata, saya dapat melihat setan-setan dan saya sendiri adalah Lucifer. Dunia ini adalah dunia setan. Kemudian, Ozzy Osbourne juga pernah mengatakan, saya duduk dan berpikir, betul atau tidak kita ini dipengaruhi oleh kekuatan dari luar. Apapun kekuatan itu, saya harap tidak seperti yang saya pikirkan yaitu iblis. Meskipun Ozzy sempat melakukan hal bodoh untuk mempertegas ritual okultismenya, menghisap darah kelelawar di atas panggung. Apa hasilnya? Ozzy terserang penyakit dan harus diopname di rumah sakit akibat kelakuan anehnya itu. Kemudian ada Jim Morrison, superstar The Doors, yang mati secara aneh dan misterius pada 3 Juli 1971. Ia terlibat sangat dalam dengan okultisme. Tidak banyak orang tahu, sewaktu Morrison menikahi istrinya, dia memilih ritus perkawinan Wicca, untuk mengesahkan pernikahan mereka. Keduanya berdiri di atas gambar pentagram, sambil meminum darah masing-masing. Pada cover belakang album The Doors 13, nampak personil The Doors berkumpul mengelilingi sebuah patung kepala Aleister Crowley. Morrison mengakui bahwa, setan merupakan sumber ilham musiknya. Atau Vard Vikernes, gitaris band asal Norwegia, Mayhem. Saking kelewat mencintai setan, pada tahun 1993 ia membakar 3 gereja di Norwegia dan menikah mati temannya sesama gitaris di Mayhem. Atas tindakannya, Vard dijatuhi hukuman 21 tahun penjara. Marilyn Manson. Era baru pemberontakan pada Tuhan, lahir pada musisi rock seperti Marilyn Manson. Terlahir dengan nama Brian Hugh Warner. Ketika terjun ke dunia musik, ia menggunakan nama gabungan dari Marilyn Monroe yang cantik dengan Charles Manson, seorang pembunuh terkenal di Amerika yang kejam dan tak kenal ampun. Lirik-liriknya memang tak lepas dari kebejatan moral, kekerasan, keputusasaan, seks, narkoba dan sejenisnya. Konon, pria berwajah aneh ini mengoperasi tulang belakangnya, supaya bisa melakukan oral pada kelaminnya sendiri. Seringkali ketika akan konser di satu daerah, Manson didemo masyarakat bahkan sampai diusir pemerintah daerah setempat yang takut dengan pola-pola okultisme yang kerap ditampilkannya di atas panggung. Meski tak lazim dan keluar dari jalur normal, musik yang sering dicap sebagai musik setan dan anti-Tuhan seperti ini, tetap saja banyak penggemarnya. Berikut, beberapa band yang kerap ditemui dalam semua tulisan tentang satanik, seperti list di bawah ini. Marilyn Manson, Slipknot, Metallica, AC/DC, The Rolling Stones, Marduk, 6 Feet Under, Megadeth, Lamb of God, Holocaust, dan masih banyak lagi. Coba perhatikan, mungkin ada nama band di atas kamu sukai? Sayangnya, sampai saat ini belum pernah ada orang yang berhasil mewawancarai setan, dan bila ada setan betulan yang bisa diwawancarai, mereka pasti menolak apabila musik-musik yang dicirikan sebagai musik setan itu, sebagai musik mereka. Video ini tidak akan menjadi hakim atas musikalitas dan musik genre apapun. Tudingan dan serapah musik setan hanya membuat musisi menjadi lemah berkarya. Ketika musik apapun genrenya membawa kebahagiaan dan kegembiraan buat diri sendiri atau orang lain, sebenarnya itu sudah sangat indah. Jika kemudian membuat galau, meresahkan jiwa, dan membuat kita marah, meledak, dan mengamuk, anggap saja kita sedang menjadi setan. Tapi, bisa nggak jadi setan buat diri sendiri saja? Jangan nyetanin yang lain. Jadilah diabolusmu sendiri.